Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Aldila Septiana, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Keuangan, beserta teman-teman kelas 6B yang berbahagia. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang restrukturisasi kredit. Adapun anggota dari kelompok 11, saya Yulianita Rezani sebagai pemateri pertama, Siti Naziro sebagai pemateri kedua, dan Siska Harumnirat Wulandari sebagai pemateri ketiga. Saya Yulianita Rezani dengan NIM akhir 055 sebagai pemateri pertama akan menjelaskan pengertian restrukturisasi kredit dan konsep restrukturisasi kredit. Restrukturisasi kredit menurut Peraturan Bank Indonesia adalah upaya perbaikan yang dilakukan oleh bank dalam kegiatan pengkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada bank. Sedangkan definisi lain menyebutkan bahwa restrukturisasi kredit adalah kebijakan yang dilakukan oleh perbankan atau lembaga keuangan non-bank untuk memberikan kemudahan pembayaran kredit kepada debitur guna menghindari kredit macet yang dapat merugikan debitur dan juga kreditur. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ketika seorang debitur mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya kepada kreditur, maka yang dilakukan oleh seorang kreditur atau lembaga bank atau lembaga keuangan non-bank yaitu dengan cara melakukan suatu upaya yaitu dengan cara restrukturisasi kredit. Konsep restrukturisasi kredit. Adapun kebijakan restrukturisasi kredit ini lahir atas dasar berbagai pertimbangan. Dengan demikian, pihak perbankan akan meninjau ulang kelayakan usaha dari debitur serta kapasitas usahanya selama menjadi debitur. Adapun restrukturisasi kredit yang dilakukan itu harus melalui tahapan. Tahapan yang pertama yaitu penurunan suku bunga. Tahapan yang kedua yaitu perpanjangan jangka waktu kredit. Tahapan yang ketiga yaitu pengurangan tunggakan bunga kredit. Tahapan yang keempat yaitu pengurangan tunggakan pokok kredit. Tahapan yang kelima, penambahan fasilitas kredit. Sedangkan tahapan yang keenam yaitu konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara. Jadi untuk merestrukturisasi kredit itu harus melalui keenam tahapan tersebut. Sedangkan di dalam perbankan, restrukturisasi kredit hanya dapat dilakukan terhadap debitur yang memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, debitur mengalami kesulitan dalam pembayaran pokok dan atau bunga kredit. Yang kedua, debitur memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi. Sedangkan bank juga dilarang melakukan restrukturisasi kredit dengan tujuan hanya untuk menghindari tiga hal sebagai berikut. Yang pertama, penurunan penggolongan kualitas kredit. Yang kedua, adanya peningkatan pembentukan penyisian penghapusan aktiva. Yang ketiga, penghentian pengakuan pendapatan bunga secara akrual. Jadi, bank dilarang melakukan restrukturisasi kredit dengan tujuan tiga hal tadi. Dasar hukum pelaksanaan program restrukturisasi kredit telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Oleh karena itu, bank harus memperhatikan ketentuan tentang kriteria apa saja yang telah ditentukan.
Selain itu, dalam melakukan restrukturisasi, bank juga wajib mengikuti standar akuntansi keuangan, terutama perhitungan present value dan pengakuan kerugian restrukturisasi. Selain itu, bank juga harus memiliki kebijakan dan pedoman secara tertulis sebagai panduan dalam melakukan restrukturisasi kredit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nadiro. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip dasar restrukturisasi kredit. Agar restrukturisasi berhasil dengan baik, diperlukan etiket debitur, yaitu yang pertama, berinisiatif. Debitur harus mempunyai inisiatif atau semangat untuk terus berjuang menghadapi kesulitan bisnisnya. Ibaratnya seorang pasien yang sedang sakit, maka debitur harus punya semangat juang dan keinginan untuk tetap hidup. Yang kedua yaitu full disclosure, karena bank di sini bertindak sebagai seorang dokter yang akan menyembuhkan penyakit. Jadi debitur harus transparan agar penyakitnya benar-benar dapat dideteksi sehingga pengobatannya juga tepat. Yang ketiga yaitu bersedia memikul kerugian. Dalam restrukturisasi, kita tidak dapat berbicara tentang mendapatkan keuntungan, namun mengurangi risiko kerugian. Sehingga pada dasarnya debitur dan bank sama-sama mendapat kerugian atau kehilangan beberapa kesempatan. Dari sisi bank harus mencadangkan PPAP yang mengurangi kesempatan bank untuk mengelola dana yang dihimpunnya guna membiayai bisnis debitur lain yang membutuhkan. Yang keempat yaitu mempunyai business plan. Mengapa debitur harus mempunyai business plan? Hal ini karena dengan membuat business plan, debitur masih dapat melihat prospek usaha ke depan, dapat membuat proyeksi arah perusahaan, dan membuat cash flow-nya. Bagi nasabah kecil, debitur bisa mengemukakan rencananya pada account officer, dan nantinya AO akan membantu dalam membuat rencana cash flow-nya. Selanjutnya dari sisi prospek usaha, maka restrukturisasi dikatakan berhasil jika mampu melihat beberapa hal, yaitu net cash flow positif, artinya debitur masih mempunyai laba operasional, masih dapat menutup biaya untuk operasional perusahaan, membiayai gaji karyawan, serta biaya lain agar usaha tetap berjalan. Yang kedua yaitu terdapat multiplier effect. Usaha yang punya efek multiplier harus mendapatkan perhatian, karena dengan restrukturisasi diharapkan perusahaan dapat tetap hidup nantinya. Kehidupan ini akan mempunyai perkembangan usaha lainnya. Yang ketiga itu prospek produk dan jasa. Dari sisi produk dan jasa yang dihasilkan masih ada kemungkinan untuk tumbuh dan bisa mampu bersaing. Di sini diperlukan riset agar mampu menghasilkan produk dan jasa yang dapat menembus pasar. Yang keempat yaitu ada peluang efisiensi. Usaha debitur selain berusaha menghasilkan produk dan jasa yang mampu bersaing di pasar, juga masih ada peluang efisiensi yang dapat dilakukan, sehingga bila mana target cash flow tidak tercapai, maka ada margin yang berasal dari efisiensi. Yang kelima itu daya saing. Hal ini berkaitan dengan butir 4 yang mengharapkan produk dan jasa yang dihasilkan mempunyai daya saing untuk mempertahankan perusahaan tetap hidup. Pada akhirnya, yang terpenting adalah kemauan kerjasama dari debitur. Dalam restrukturisasi kredit, sebagaimana telah dijelaskan, maka sebetulnya bank hanya berfungsi membantu dari sisi strategi finansial, serta berperan sebagai konsultan dan risk doctor. Namun, upaya lainnya harus dilakukan oleh debitur. Jenis restrukturisasi kredit. Jenisnya di sini ada 3, yaitu yang pertama potongan kredit dalam 1 kali bayar. Program restrukturisasi ini ditujukan bagi debitur yang ingin membayar langsung semua utang bank dalam 1 kali bayar. Nantinya terdapat potongan yang diberikan sehingga total utangnya menjadi lebih kecil. Selain diskon, debitur juga menjadi terbebas dari tagihan bank karena utangnya sudah menghilang. Kekurangannya adalah debitur dituntut untuk memiliki utang dalam jumlah banyak karena program ini berlaku untuk 1 kali bayar.
Yang kedua yaitu perpanjangan tenor dengan bunga rendah. Program ini cocok untuk debitur yang saat ini memiliki dana minim. Debitur dapat mengajukan restrukturisasi dengan tujuan untuk memperpanjang tenor cicilan sehingga menjadi lebih ringan. Bunga yang dibebankan juga menjadi lebih rendah dari bunga pada umumnya. Untuk mengikuti program ini, debitur diminta untuk membayar DP setidaknya 10% dari utang kartu kredit atau 1 kali cicilan KTA. Yang ketiga yaitu diskon cicilan. Program ini gabungan dari program sebelumnya. Debitur dapat menikmati potongan cicilan sekaligus perpanjangan tenor cicilan. Namun program ini hanya berlaku pada beberapa bank saja. Jika nasabah memiliki kondisi yang mendukung untuk sulit melunasi utang, kemungkinan besar bisa mendapatkan program ini. Meskipun begitu, potongan yang diberikan tidak akan sebesar program 1 kali bayar dan tenor cicilan tidak sepanjang program cicilan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siska Harumingrat Ulandari. Di sini saya akan menjelaskan tentang restrukturisasi utang dan konsekuensi pajak serta penilaian kembali aktiva tetap. Yang pertama yaitu restrukturisasi utang dan konsekuensi pajak, yaitu adalah kepentingan debitur dari sisi debitur. Restrukturisasi utang merupakan suatu tindakan yang perlu diambil karena perusahaan tidak memiliki lagi kemampuan atau kekuatan untuk memiliki komitmennya kepada para kreditur. Nah, hal-hal yang diperhatikan dalam menyusun perencanaan pajak menurut Zen antara lain yaitu secara umum perhitungan pajak terutang atau final merupakan fungsi dari 3 variabel, yaitu antara lain variabel ketentuan perundang-undangan perpajakan atau tax law, variabel proses administrasi dan kadang-kadang proses pengadilan, tax administration dan jurisprudence. Yang ketiga yaitu variabel fakta atau fact. Dalam rangka penyusunan perencanaan pajak, semua bertitik tolak pada perhitungan pajak penghasilan, yaitu formula perhitungan pajak penghasilan jumlah seluruh penghasilan. Nah, dari ketiga variabel tersebut, variabel tax law merupakan variabel yang sudah pasti di mana saja setiap orang atau badan harus memenuhinya apabila seorang tidak puas terhadap undang-undang pajak maupun terhadap administrasi dan proses pengadilan relatif sedikit sekali yang dapat diperbuat orang untuk memenuhi ketidakpuasannya. Sedangkan variabel fakta dapat dimodifikasi dan dapat merupakan variabel yang menunjuk setiap orang dapat berbuat sesuatu terhadapnya. Dalam memodifikasi fakta, orang atau badan dapat mengefisienkan pajak yang cukup berarti melalui beberapa alternatif perstrukturan terlebih dahulu. Nah, alternatif itu misalnya penggunaan metode penilaian persediaan yang berpengaruh langsung terhadap harga pokok barang dijual dan secara tidak langsung terhadap laba perusahaan, atau dengan alternatif pemilihan cara perolehan tambahan aset, apakah dengan cara kredit investasi atau leasing. Selanjutnya yaitu tentang penilaian kembali aktiva tetap. Harus dilakukan berdasarkan nilai pasar atau nilai wajar aktiva tetap tersebut yang berlaku pada saat penilaian kembali yang ditetapkan oleh perusahaan, jasa penilai atau ahli penilai yang diakui atau memperoleh izin pemerintah. Nilai pasar atau nilai wajar yang ditetapkan oleh perusahaan, jasa atau ahli penilai yang diakui oleh pemerintah ternyata tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya, maka Direktur Jenderal Pajak akan menetapkan kembali nilai pasar atau nilai wajar aktiva yang bersangkutan. Berikut ini contoh dari PT Barunajaya pada tahun 2016 mempunyai aktiva dengan nilai buku sebesar 1 miliar. PT Barunajaya pada 2020 juga mempunyai rugi fiskal yang belum dikompensasikan sebesar
Iya, selanjutnya tadi yang PT Barunajaya pada 2020 juga mempunyai rugi fiskal yang belum dikompensasikan sebesar 50 miliar. Maka besarnya PPE final adalah 10% dikali 100 miliar dikurangi 1 miliar dikurangi 50 miliar atau sebesar sama dengan 4 miliar 900 juta rupiah. Jadi penghasilan hasil revaluasi PT Barunajaya sudah dikenakan PPh final sehingga tidak perlu lagi diakui sebagai penghasilan karena sudah kena pajak dalam akhir tahun pajak. Yaitu tentang penilaian kembali aktiva tetap harus dilakukan berdasarkan nilai pasar atau nilai wajar aktiva tetap tersebut yang berlaku pada saat penilaian kembali yang ditetapkan oleh perusahaan, jasa penilai atau ahli penilai yang diakui atau memperoleh izin pemerintah. Nilai pasar atau nilai wajar yang ditetapkan oleh perusahaan, jasa atau ahli penilai yang diakui oleh pemerintah ternyata tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya, maka Direktur Jenderal Pajak akan menetapkan kembali nilai pasar atau nilai wajar aktiva yang bersangkutan. Berikut ini contoh dari PT Barunajaya pada tahun 2016 mempunyai aktiva dengan nilai buku sebesar 1 miliar. PT Barunajaya pada 2020 juga mempunyai rugi fiskal yang belum dikompensasikan sebesar 5. Iya, selanjutnya tadi yang PT Barunajaya pada 2020 juga mempunyai rugi fiskal yang belum dikompensasikan sebesar 50 miliar. Maka besarnya PPE final adalah 10% dikali 100 miliar dikurangi 1 miliar dikurangi 50 miliar atau sebesar sama dengan 4 miliar 900 juta rupiah. Jadi penghasilan hasil revaluasi PT Barunajaya sudah dikenakan PPh final sehingga tidak perlu lagi diakui sebagai penghasilan karena Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. penghasilan kena pajak dalam akhir tahun pajak. Terima kasih.